Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Hasil hitung cepat pemungutan suara pemilu 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sementara unggul dari 2 pasangan capres lainnya. Seorang petugas PPK Syah Utama Kabupaten Bener Meriah meninggal dunia saat mengantarkan logistik pemilu di desa terjauh. Akibat cuaca panas dan kemarau mengakibatkan sejumlah sawah mengalami kekeringan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Di hari pencoblosan, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan hak suara di masing-masing tempat tinggalnya. Cawapres nomor urut 3 menjadi kandidat pertama yang pergi ke tempat pemungutan suara. Mahfud MD didampingi istri dan anak-anaknya berjalan kaki ke TPS 106 Maguwo Harjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Mahfud berada di bilik suara menggunakan hak pilihnya. Rasakan dan menyaksikan sendiri, ini acaranya sudah sangat fair. Kita mendaftar, kemudian diberi surat suara, ditunjukkan secara terbuka bahwa surat suaranya bersih. Lalu mencoblosnya tadi juga secara rahasia, tidak ada satupun orang tahu. Kemudian dimasukkan ke kotak suara. Di waktu nyaris bersamaan, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menggunakan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta. Meski di bawah rintikan hujan, Caimin berjalan kaki ke TPS bersama istri dan anak-anaknya. Saat di pos tinta, Caimin mencelupkan jari telunjuk seperti simbol dukungan tangan pasangan nomor urut 1 saat masa berkampanye. Itu sudah diawasi oleh banyak pihak, tentu benar-benar akan terus kita monitor. Yang ketiga, saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara, baik itu aparat, KPU, masyarakat, untuk betul-betul menguatkan pemilu ini supaya tidak ada kecurangan. Lalu pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 pergi ke TPS 60 Kelurahan Cilandak, Jakarta. Sama seperti Caimin, Anies Baswedan berjalan kaki ke TPS bersama istri, kedua anaknya, ibu dan menantu. Memimik wakilnya, Anies bersama istri dan anaknya pun mencelupkan jari telunjuk ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya. Pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi, kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Karena jaraknya sekitar 10 km, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya pergi ke TPS 11 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah dengan mengendarai mobil. Setibanya di TPS, Ganjar didampingi kader PDIP yang juga wali kota Semarang serta ketua tim pemenangan nasional. Ganjar berharap hasil terbaik dalam pemilu tahun ini. Ya, dari tahapan ke tahapan berikutnya predictable gitu ya. Artinya ya pasti akan sampai pada saatnya seperti hari ini. Sehingga ini proses dari satu tahapan ke tahapan yang kita tuntaskan saja. Ya, insya Allah semuanya lancar. Istri saya, anak saya lihat semuanya tenang gitu ya. Kalau bahasa orang tua kita,
mereka semua semeleh. Ikhlas, lillahi ta'ala, kita serahkan pada yang kuasa karena ikhtiarnya sudah dilakukan, tinggal doanya dan kepercayaan masyarakat saja. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 2 menggunakan hak suaranya di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sama seperti Ganjar, Prabowo naik mobil ke TPS. Usai mengantri dan mencoblos, Prabowo mencelupkan kedua jarinya ke tinta pemilu. Meski di tengah hujan, Prabowo menilai jalannya pemilu kali ini sejuk. Saya kira datang ke TPS, laksanakan tugas sebagai warga negara, nyoblos sesuai hati nurani, tunggu hasil, jaga TPS supaya tertib, aman, damai, sejuk. Saya kira harapan Bapak di pemilu ini apa Pak harapannya? Ya gimana sih, harapannya yang menang lah. Oke, terima kasih ya. Kandidat terakhir yang pergi ke TPS adalah pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Cawapres nomor urut 2 ini baru tiba di TPS pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Bersama istrinya, Gibran berjalan kaki ke TPS 34 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Nggak ke Kartanegara Mas? Sama Pak Prabowo. Mas, tangannya Mas Gibran, tangannya Mas. Usai menggunakan hak pilihnya di TPS, setiap paslon berangkat ke posko pemenangan yang ada di Jakarta. Mereka kini menanti hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan. Hitung cepat yang dilakukan SCTV, Indosiar, Grup MTech bekerjasama dengan 3 lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Carta Politika, dan Indikator Politik menunjukkan pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat adalah pasangan Prabowo-Gibran. Ketiga lembaga survei memberikan angka 56% hingga 59% untuk Prabowo-Gibran. Posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaimin dengan 23% hingga 25%. Lalu di tempat ketiga Ganjar Mahfud dengan 16 hingga 17%. Di mata pengamat politik Saiful Mujani, kemenangan Prabowo Gibran dinilai karena pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi. Adalah apakah Pilpres ini 1 putaran atau 2 putaran. Kalau selisihnya dari 50% itu ke atas cukup besar, 9% dalam hal ini, ya. Saya melihat peluang untuk 1 putaran jauh lebih besar daripada 2 putaran. Hasil hitung cepat senada dengan hasil exit poll yang dilakukan SMRC di 2000 TPS. Pemilih yang diwawancara setelah keluar dari TPS menunjukkan hampir 55% memilih Prabowo Gibran, 23% ke Anies Muhaimin, dan hampir 14% suara ke Ganjar Mahfud. Pilihan terhadap capres senada dengan pilihan terhadap partai politik. Setidaknya inilah yang tercermin dari hasil exit poll yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting di 2000 TPS. Partai Gerindra menempati tempat teratas, diikuti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan partai lain di bawah 3%. Terhadap hasil pemilu yang telah didapatkan dalam exit poll menunjukkan 90% pemilih menyatakan pemilu yang dilaksanakan telah memenuhi asas jujur dan adil. Sementara lebih dari 90% exit poll dari SMRC juga menunjukkan pemilih menyatakan sudah puas terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung kemarin. Ya, hasil hitung cepat telah didapat.
Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat. Tim Liputan melaporkan. Seorang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK Syah Utama Kabupaten Bener Meriah meninggal dunia saat mendistribusikan logistik pemilu 2024 Selasa siang. Anggota PPK Syah Utama ini sempat berpamitan untuk naik perahu motor di Sungai Samarkilang menuju Desa Pasir Putih. Mendiang Juandi tampak segar saat akan berangkat naik perahu menuju desa tujuan. Almarhum yang mengenakan kaos berwarna biru ini bersalaman dengan rekannya saat akan meninggalkan Desa Samarkilang menuju Desa Pasir Putih, Kecamatan Syah Utama. Juandi diduga meninggal dunia akibat kelelahan. Namun sebelum meninggal, almarhum sempat mengeluhkan rasa sakit di bagian perut dan dada kepada rekannya. Meski sempat mendapatkan pertolongan terapi oleh sesama petugas, namun Juandi tak tertolong. Juandi menghembuskan nafas terakhir di atas perahu motor sebelum tiba di Desa Pasir Putih. Komisioner KIP Kabupaten Bener Meriah Hasanah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Juandi. Apalagi anggota PPK Syah Utama ini meninggal dunia saat bertugas menyalurkan logistik pemilu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu anggota PPK kita atas nama Juandi di Kecamatan Syah Utama pada saat kegiatan pendistribusian logistik ke kampung atau Desa Pasir Putih, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Desa Pasir Putih merupakan permukiman terjauh, terluar, dan terisolir untuk penyaluran logistik pemilu 2024. Petugas harus menempuh perjalanan melalui jalur sungai yang membutuhkan waktu hingga 12 jam. Untuk mencapai Desa Pasir Putih, petugas harus melewati Sungai Samarkilang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur. Sebelumnya, 3 anggota KPPS di Kabupaten Pidi meninggal dunia akibat kelelahan. Petugas yang meninggal dunia adalah Yusrizal, Ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Tak lama kemudian Abdurrahman, anggota KPPS Desa Barih, Kecamatan Mutiara Timur juga meninggal dunia. Bahkan Selasa sore, Murliani, Ketua KPPS Gampung Betong Pidi juga meninggal dunia. Abdurrahman merupakan imam menasah Desa Barih. Selama ini almarhum bertugas hingga larut malam demi kesuksesan pemilu 2024 bersama petugas lainnya. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.